Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang materi subgrup yang mana anggotanya yaitu saya sendiri yaitu Nur Alia Husna dan ada teman-teman saya yaitu ada Desi Anggriani dan ada Damara Augi. Nah, di sini kami membahas subgrup pada mata kuliah struktur aljabar grup yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Siti Maisyaro MPD. Nah, materi yang akan dibahas adalah yang pertama ada subgrup, yang kedua ada order dari suatu unsur, yang ketiga ada order dari suatu grup, dan yang terakhir ada grup siklik. Yang pertama kita masuk ke definisi 5.1, yang mana definisinya adalah misalkan H tidak boleh sama dengan himpunan kosong dan H subset dari G. Artinya itu H itu bagian dari grup. H disebut subgrup dari grup jika H membentuk grup di bawah operasi yang sama dengan grup. Notasinya adalah H kurang dari sama dengan G. Kita masuk ke contoh 1. Perhatikan grup Z8. Anggota dari Z8 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dengan tabel Cayley dapat diselidiki himpunan-himpunan bagian, yaitu ada H2, anggotanya ada 0 dan 4, dan ada H1, anggotanya ada 0, 2, 4, 6. Dari Z8 dengan operasi penjumlahan modulo 8. Masing-masing merupakan subgrup dari Z8. Untuk Z8 sendiri dapat dilihat pada tabel Cayley berikut ini. Baiklah, di sini kita masuk ke tabel Cayley dari grup Z8 dengan operasi penjumlahan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah tabel Cayley dari grup Z8 dengan operasi penjumlahan. Nah, ini yang baris pertama ini adalah anggota dari Z8. Begitu juga dengan sisi sebelah kiri, yaitu yang bagian kolom pertama ini adalah anggota dari grup Z8, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Begitu juga yang bagian sebelah kiri. Nah, karena operasinya penjumlahan, makanya kita tambahkan anggotanya, yaitu 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 1 itu 1, 0 tambah 2 itu 2, 0 tambah 3 itu 3, 0 tambah 4, 4, 0 tambah 5, 5, 0 tambah 6, 6, 0 tambah 7, 7. Selanjutnya kita masuk ke pertambahan yang bagian 1. 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 1 itu 2, 1 tambah 2 itu 3, 1 tambah 3 itu 4, 1 tambah 4 itu 5, 1 tambah 5 itu 6, 1 tambah 6 itu 7, 1 tambah 7 itu 8. 8 modulo 8 itu hasilnya adalah 0. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke 7. Caranya dengan pertambahan semua dengan modulo 8. Nah, perhatikan himpunan bagian dari Z8, yaitu H1 yang anggotanya itu ada 0, 2, 4, dan 6, dan H2 yang anggotanya ada 0 dan 4. Nah, kemudian dibentuk tabel Cayley berorder 4 dan berorder 2. H1 kan berorder 4, yaitu ada 0, 2, 4, 6, itu ada 4. Makanya berorder 4, sedangkan H2 itu ada 2 dan berorder 2 terhadap operasi yang sama pada Z8, yaitu penjumlahan modulo 8. Masing-masing diperlihatkan pada tabel 5.2 dan tabel 5.3.
Nah, yang pertama yaitu ada tabel 5.2 Kelly dari grup H1. Yang mana tadi kan anggota dari H1 itu ada 0, 2, 4, 6. Nah, kita tambahkan saja karena tadi kan operasi dari Z8 yaitu penjumlahan. 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 2 itu 2, 0 ditambah 4 itu 4, 0 ditambah 6 itu 6. Selanjutnya yang bagian 2. 2 tambah 0 itu 2, 2 tambah 2 itu 4, 2 ditambah 4 itu 6, 2 ditambah 6 itu 8. 8 modulo 8 adalah 0. Selanjutnya yang 4. 4 tambah 0, 4. 4 tambah 2, 6. 4 tambah 4, 8. 8 modulo 8 itu 0. 4 tambah 6 itu 10. 10 modulo 8 itu 2. Selanjutnya yang 6. 6 ditambah 0 itu 6. 6 tambah 2 itu 8. 8 modulo 8 itu 0. 6 ditambah 4 itu 10. 10 modulo 8 itu 2. Dan yang terakhir 6 tambah 6 itu 12. 12 modulo 8 itu hasilnya 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel 5.3 Kelly dari grup H2. Nah, H2 tadi kan anggotanya ada 0 dan 4. Nah, kita jumlahkan saja. 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 4 itu 4, dan yang terakhir kita jumlahkan yang 4. 4 ditambah 0 itu 4, 4 ditambah 4 itu 8. 8 modulo 8 itu hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke gambar 5.1 diagram lattice pada Z8 dengan operasi penjumlahan. Nah, yang pertama kita tulis yaitu Z8 dengan operasi penjumlahan. Nah, di bawah Z8 ini ada H1. H1 ini anggotanya adalah 0, 2, 4, dan 6. Nah, H1 ini merupakan bagian dari Z8. Nah, di bawah H1 itu ada H2. H2 anggotanya adalah 0 dan 4. Nah, H2 ini merupakan bagian dari H1 dan bagian dari Z8. Nah, selanjutnya di bawah H2 itu ada 0. 0 itu adalah identitas. Diagram lattice bisa kita buat dengan kayak gini atau dengan kayak gini. Yaitu yang pertama ada Z8 dengan operasi penjumlahan. Nah, di bawahnya itu ada H1 aja. Dan di bawahnya lagi ada H2. Dan selanjutnya ada 0. Kita bisa membuat yang ini ataupun yang ini. Nah, untuk memperlihatkan bahwa H1 dan H2 dengan operasi penjumlahan modulo 8 adalah suatu grup. Perhatikan aksioma berikut dengan melihat tabel yang telah kita amati tadi. Nah, yaitu yang pertama, aksioma pertama itu bersifat tertutup. Itu terpenuhi karena seluruh hasil operasi ada pada himpunan H1 dan H2. Selanjutnya ada aksioma kedua yaitu sifat asosiatif. Penjumlahan modulo 8 itu dipenuhi pada Z8. Karenanya pada H1 dan H2 juga dipenuhi. Nah, selanjutnya yaitu aksioma ketiga yaitu unsur identitas. Itu terpenuhi karena terdapat 0 elemen H1 dan H2 sebagai unsur identitas karena untuk setiap A elemen H1 dan H2 dipenuhi sebab A tambah 0 sama dengan 0 tambah A, itu hasilnya adalah A. Selanjutnya yaitu ada aksioma keempat yaitu unsur inverse, itu terpenuhi yaitu H1 menuju 0, inverse-nya itu 0. 2 inverse-nya itu 6, 4 inverse-nya itu 4,
dan 6 inversnya itu 2. H2 menuju 0, inversnya itu 0, 4 inversnya 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi 5.2. Untuk setiap A elemen G, A pangkat N sama dengan I, N sama dengan bilangan bulat positif terkecil, I sama dengan identitas, maka N disebut order dari A dan ditulis OA. Nah, kita masuk ke contoh 2. Tentukan order semua unsur dari Z6 untuk operasi penjumlahan. Nah, penyelesaiannya yaitu Z6 itu sama dengan memiliki anggota ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama itu kita menentukan order dari 0, di mana 0 pangkat 1 sama dengan 0 sama dengan I. Maka order dari 0 atau O0 sama dengan 1. Terus kita masuk ke order dari 1. Di sini 1 pangkat 1, 1, 1 pangkat 2 sama dengan 2, 1 pangkat 3 sama dengan 3, 1 pangkat 4 sama dengan 4, 1 pangkat 5 sama dengan 5, 1 pangkat 6 itu sama dengan 6, 6 modulo 6 sama dengan 0, sama dengan identitas. Maka order dari 1 atau O1 sama dengan 6. Nah, kita masuk ke order dari 2. 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 itu sama dengan 6. 6 modulo 6 sama dengan 0. 0 itu sama dengan identitas. Maka order dari 2 atau O2 sama dengan 3. Nah, kita masuk ke order dari 3. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2 itu sama dengan 6. 6 modulo 6 sama dengan 0. 0 itu sama dengan I. Maka order dari 3 atau O3 sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk ke order dari 4. 4 pangkat 1, 4. 4 pangkat 2 itu 8. 8 modulo 6 sama dengan 2. 4 pangkat 3 sama dengan 12. 12 modulo 6 sama dengan 0. 0 sama dengan 1. Maka order dari 4 atau O4 sama dengan 3. Nah, kita masuk ke order dari 5. 5 pangkat 1, 5. 5 pangkat 2 itu 10. 10 modulo 6 sama dengan 4. 5 pangkat 3 itu 15. 15 modulo 6 sama dengan 3. 5 pangkat 4 itu sama dengan 20. 20 modulo 6 sama dengan 2. 5 pangkat 5 itu sama dengan 25. 25 modulo 6 sama dengan 1. 5 pangkat 6 itu sama dengan 30. 30 modulo 6 sama dengan 0. 0 itu juga sama dengan I. Maka order dari 5 atau O5 sama dengan 6. Nah, di sini kita akan memasuki definisi 5.3. Order adalah sebuah grup G dan diberi notasi OG adalah jumlah unsur-unsur dari G. Nah, kita masuk ke contoh 3. G sama dengan Z24 untuk operasi penjumlahan. Mempunyai subgrup yang digenerate oleh pembagi 24 yaitu, jadi kita pertama-tama akan menentukan bilangan yang membagi 24. Bilangan yang membagi 24 itu ada 2, 3, 4, 6, 8, dan 12. Nah, yang pertama itu ada H1. Anggotanya itu ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Subgrupnya itu berorder 12. Untuk H2 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Subgrupnya itu berorder 8. Untuk H3 ada 0, 4, 8, 12, 16, 20. Subgrupnya berorder 6. H4 0, 6, 12, 18. Subgrupnya berorder 4. H5 0, 8, 16. Subgrupnya berorder 3. H6 0, 12. Subgrupnya berorder 2. Jadi ternyata ada 6 buah subgrup dari G sama dengan Z24 untuk operasi penjumlahan dan dapat disajikan dalam lattice diagram berikut. Nah, di sini yang pertama itu ada G. Nah, G itu berhubungan dia dengan H1 dan H2.
Nah, H1 itu berhubungan dengan H3, H4. H2 ini dia hanya berhubungan dengan H4 saja. Seterusnya, lalu ada H3. H3 berhubungan dengan H5 dan H6. Kalau untuk H4 itu dia hanya berhubungan dengan H6 saja. Terus ada H5, dia berhubungan dengan 0. Terus H6 juga dia berhubungan dengan 0. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan definisi 5.4, yang dimana andaikan G adalah sebuah grup, A elemen G, jika 0A sama dengan 0G, maka A dikatakan sebagai generator dari G. Langsung saja kita ke contoh 7, yaitu tunjukkan semua generator dari Z4 dalam operasi penjumlahan. Nah, penyelesaiannya itu di sini ada tabel 5.6 kali Z4 dalam operasi penjumlahan. Teman-teman bisa lihat di dalam tabel kali operasi penjumlahannya kan di sini sebelah kanan ada 0, 1, 2, 3, sebelah kirinya pun ada 0, 1, 2, 3. Untuk mencarinya teman-teman sudah tahu seperti yang dijelaskan pada teman saya yang sebelumnya. Kita langsung saja ke cara mencari generator. Nah, sekarang kita ambil 0 elemen G. 0 pangkat 1 sama dengan 0, 0 pangkat 2 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 pangkat 3 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Sama seperti yang sampingnya, yang 0 pangkat min 1 itu sama aja cara pencariannya seperti yang 0 pangkat 1. Nah, dengan demikian 0 elemen G bukan generator dari Z4. Lanjut kita ambil 1 elemen G. Ini ada 1 pangkat 1 sama dengan 1 sampai di 1 pangkat 4 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0. Kenapa 1 pangkat 4 0? Karena 4 modulo 4 itu 0. Makanya dengan demikian 1 elemen G merupakan generator dari Z4. Lanjut kita ambil 2 elemen G. Di sini ada 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 0, 2 pangkat 3 sama dengan 2. Dengan demikian 2 elemen G bukan generator dari Z4. Lanjut kita ambil 3 elemen G. 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 2, 3 pangkat 3 sama dengan 1, 3 pangkat 4 sama dengan 0. Dengan demikian 3 elemen G merupakan generator dari Z4. Dapat disimpulkan bahwa generator dari Z4 adalah himpunan semua bilangan bulat positif kurang dari 4 dan relatif prima dengan 4 yaitu 1 dan 3. Lanjut ke 5.4 grup siklik. Di sini ada definisi 5.5. Grup G dikatakan grup siklik jika dan hanya jika terdapat sekurang-kurangnya satu generator dalam G. Contoh, G sama dengan Z28 dalam operasi penjumlahan adalah grup siklik sebab pada G terdapat dua buah generator yaitu 1 dan 3. Nah, di sini ada latihan 2. 1 ada gambarkan lattice diagram dari G Z8 dalam operasi penjumlahan, dan kedua tentukan generator dari Z8.